jangan pernah dilupakan vaksin bukan satu obat ajaib yang dengan sendirinya menghapus COVID-19. Tetap menurut saya, Dr. Dede pasti akan menegaskan itu, yang pertama, pemerintah harus betul-betul bekerja keras melakukan sosialisasi secara masif. Ya. Nanti Dr. Ede dengan Dr. Ahmad mungkin bisa lebih mendetailkan, karena ini menyangkut pergerakan dari ratusan juta orang. Ya. Walaupun katakan rencananya 70 juta atau 100 juta, itu adalah angka yang sangat besar, dan karena itu harus jelas frekuensi ask question-nya, metodologinya, mekanismenya, kejelasan konten dan prosedurnya. Pemerintah harus melakukan ini dengan baik. Di banyak kasus, kebijakan publik yang menyangkut sosialisasi tidak berjalan dengan baik kalau tidak ada pilot project. Karena itu mungkin perlu segera pemerintah memberikan simulasi dan pilot project secara masif, dijelaskan kepada publik tentang vaksinasi ini. Tanpa ada kejelasan, saya khawatir isunya nanti bergeser dari apakah vaksinasi ini dapat menyembuhkan dan efektif, bergeser kepada isu tentang penanganan sosiologis di masyarakat. Poin 2, tentu pemerintah harus menjamin keterbukaan publik. Vaksin apa akan diberikan dengan resiko seperti apa. Kalau yang saya dapat, dari Dr. Ede koreksi saya, sudah hampir 3 juta vaksin, yang Sinovac sudah sampai, tapi katanya kita juga sudah punya opsi membeli dari AstraZeneca ataupun dari Pfizer, BioNTech, atau mungkin juga dari tempat yang lain. Nah, semua keterbukaan informasi publik ini perlu dibuka. Tidak boleh dan ditutup-tutupi, termasuk cost-nya ya, karena saya agak khawatir ketika kita mencoba, apalagi pemerintah sesudah kita desak akhirnya menggratiskan semua. Hati-hati ya, dalam uang negara itu ada pertanggungjawaban publik, hati-hati korupsi di tempat itu, hati-hati ada permainan di tempat itu. Ini bisa berarti bisnis besar bagi orang-orang yang pikirannya pendek, tapi ini adalah penyelamatan bangsa bagi orang-orang yang berpikir besar. Terakhir tentu jangan pernah dilupakan, vaksin bukan satu obat ajaib yang dengan sendirinya menghapus COVID-19. Tetap menurut saya, Dr. Dede pasti akan menegaskan itu, membangun infrastruktur kesehatan masyarakat. Dr. Dede, saya ada waktu, silakan diulang kembali roadmap yang sangat indah yang waktu itu, yang mudah-mudahan Menteri Kesehatan kita yang baru bisa segera melakukan speed learning, menguasai bab itu, sehingga COVID-19 ini betul-betul mendorong kemampuan terbaik bangsa ini memberikan hak kesehatan kepada rakyat dengan pelayanan terbaik. Kalau puskesmas mungkin selama ini sangat tersendat pembangunannya, masih berhenti di tingkat kecamatan, kita mulai harus betul-betul mewujudkan puskesmas sampai tingkat kelurahan atau desa, yang dengannya kecepatan layanan, kualitas layanan, aksesibilitas menjadi lebih baik. 3 itu catatan saya, Bang Haldi. Saya serahkan selanjutnya waktu saya untuk teknetik. Silakan, Bang Haldi.